Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu dan Bapak tetap semangat hari ini, Bapak. Semangat. Luar biasa semangatnya. Dari semangat ini tetapi kita juga harus tetap bersyukur karena Ibu dan Bapak mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi melalui program upskilling reskilling dengan judul mata pelatihan adalah teknik pemesinan flash dan gerenda datar. Perkenalkan, saya Sumaryanto dari Widya Suara BPPP NPP Malang bidang teknik mesin. Sebelum lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, sikap berdoa Ibu dan Bapak. Berdoa akan saya pimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Cukup. Berikut sebagai branding pengalaman bidang teknik mesin yang pernah diamanahkan ke saya. Saya pengajar di beberapa perusahaan dari PT Holcim, PT Unilever, PT Sorini Kargil, PT Big Balikpapan, kemudian Numon, Pupuk Kaltim, dan yang lainnya. Pengalaman mengajar untuk guru dan dosen, lalu sebagai expert of mekanik di Saudi, memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP sekaligus sebagai asesor bidang teknik mesin BNSP. Mohon maaf. Di bidang pendidikan, di kurikulum terkait dengan KIKD, kurikulum 2013 dan kurikulum revisi, kemudian narasumber kurikulum nasional, program sertifikasi, penyusun standar kompetensi guru, soal uji kompetensi guru, soal CPNS untuk guru teknik pemesinan, lalu kenaikan jenjang guru, berkesempatan juga menyusun soalnya, pendamping teaching factory dan yang lainnya. Nanti saya yakin kita bisa sharing lebih lanjut sehingga harapannya Ibu dan Bapak dari pengalaman yang sudah dimiliki ini nanti kita bisa berbagi pengalaman. Baik, supaya lebih rekat kita berkenalan terlebih dahulu, kita optimalkan teknologi yang ada. Ya, kita menggunakan Padlet, boleh di scan terlebih dahulu QR code-nya, boleh ditulis nama, asal instansi, dan harapan mengikuti pelatihan ini. Sudah, Ibu Bapak? Ini sudah muncul Pak Putu Pawitra. Pak Putu, ya Pak Putu. Harapannya sekolah memiliki produk hasil pembelajaran pedagogik lurus yang berkualitas dan bisa dipamerkan. Luar biasa. Ini ada Bu Irma, ada Pak Rofik juga sudah muncul, ada Bu Ais juga sudah ada. Nah, untuk memantapkan kita boleh berdiri terlebih dahulu supaya akan fokus. Kita akan lakukan ice breaking, ya. Ikutin gerakan saya, ya. Kita tepuk, boleh tepuk, diganti, kemudian posisinya seperti ini, lalu diputar. Wah, untuk ini sudah fokus dari awal ini, betul. Terima kasih, kita upload dulu. Baik, saya akan menanyakan kabar biar kekinian nih. Nanti jawabnya kalau saya tanya apa kabar, biasanya jawabnya apa Ibu Bapak? Luar biasa. Luar biasa. Sekarang kita coba ganti. Kalau saya tanya apa kabar, jawabnya sehat jiwa raga, e-wallet juga bahagia. Oke. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat jiwa raga, e-wallet juga bahagia. Mantap, luar biasa. Saya lanjutkan. Pembuatan roda gigi lurus. Hasil belajarnya adalah peserta diharapkan mampu melakukan proses pengerjaan pengefresan dan pengerendaan datar sesuai dengan SOP. Dalam kaitan hal ini adalah pembuatan roda gigi lurus. Lalu indikatornya apa? Peserta pelatihan dapat melakukan proses pengefresan roda gigi lurus dengan mata pelatihan
hari ini materi pokoknya adalah menentukan ukuran roda gigi lurus dan menyusun WP. Dari sini ada yang ditanyakan terkait dengan pembelajaran sebelumnya? Ya. Ya. Sebelumnya kita sudah menggunakan email untuk melakukan proses pengampuran. Ya, terima kasih. Ada yang bisa bantu menjawab? Ya, saya Pak. Putaran yang digunakan dengan perhitungan rumus BC dan diameter yang dipakai adalah diameter pisau dan gigi. Oke, betul sekali. Sudah dijawab oleh Bu Irma. Tepat sekali. Mana kali ini Bu Irma? Kita lanjutkan. Roda gigi lurus. Nah, roda gigi lurus kalau kita lihat tadi Ibu Irma mengkaitkan pembelajaran sebelumnya ya. Ada yang berbagi pengalaman terkait dengan pembuatan roda gigi lurus? Saya Pak. Silakan Bu Irma. Ya, pembuatan roda gigi lurus itu Pak ada beberapa tahapannya yang saya lakukan. Yang pertama itu perhitungan dimensi, yang kedua penyiapan bakalan roda gigi, dan yang ketiga proses pengampresan. Mantap. Ada 3 tahapan. Kalau terkait dengan perhitungan dimensinya, dimensi apa saja yang diperlukan? Saya Pak, Pak Rofik? dimensi luar, diameter luar, tinggi gigi, indeks kepala berbagi, dan pemilihan nomor pisau. Sip. Ada beberapa ukuran yang harus diidentifikasi. Kita lihat di sini roda gigi lurus. Gambar ini kita sebagai orang teknik mesin paham gambar teknik yang disederhanakan. Lalu ini juga bentuk giginya, diameter luar, tinggi gigi, tebal gigi, indeks kepala pembagi. Saya sedikit akan uraikan dari keliling sama dengan Pi kali D H 2,157 kali modul. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Ya? Ya, biasanya untuk tinggi gigi saya menggunakan rumus H-nya sama dengan 2,2 dikali modul. Oh, menarik ini. H sama dengan 2,2 kali modul. Ya. Kalau ini, kalau 2,2 standarnya adalah ISO, sedangkan yang saya tuliskan tadi 2,157 standarnya adalah DIN. Baik, supaya lebih memantapkan dan kekinian, nanti ini ada roda gigi ya. Identifikasi terlebih dahulu. Ya, saya berikan roda gigi secara berkelompok. Ya, di sini kelompoknya saya bagikan. Perlu rumus sebelumnya? Boleh? Sudah? Bu Irma? Z-nya berapa Bu Irma? Hah? Oh iya, Z-nya 52 Pak. 52, kemudian diameternya? Diameternya 23. Mantap, betul. Ini sudah sesuai. Ya, namun demikian di bagian ini kita akan mencoba menggunakan AI. Siswa kita sudah mulai menggunakan AI untuk membantu dalam memahami di bidang teknik mesin. Nanti kelompoknya tetap Ibu Bapak, kelompoknya Pak Rafiq dengan Bu Irma, Pak Putu dengan Bu Ais. Ya, silakan di sini dibuat dengan prompting ya, tidak coding, tapi prompting cukup masukkan dengan ChatGPT, barangkali muncul nanti HTML seperti materi saat daring disampaikan. Ada yang sudah selesai? Oh, Bu Ais bisa dikirim ke WA, nanti saya bantu tampilkan ya. Kirim Pak. Siap. Silakan Bu Ais, jelaskan. Kita memilih jumlah gigi dan modul, Ya. lalu kita isi modul dan jumlah gigi, Oke. lalu klik hitung, Pak. Oh, klik hitung. Hasil Menarik. hitungannya seperti Hasilnya ini. Ya, Pak. Baik, saya cek dulu. Oke. Ada yang menanggapi? Pak Rafiq, cukup? Oh, ada, silakan. Bagaimana kalau tidak menggunakan paralel strip? Oh, kalau kita menggunakan paralel strip, nanti kita bahas saat melihat video di proses. Kita tentukan roda giginya terlebih dahulu. Terima kasih. Sarankan kalau kita sudah bisa menentukan ukurannya, nih Bapak,
Langkah selanjutnya adalah proses pembubutan, penyiapan bakalan, dan proses pengefresannya. Nah, di sini kita akan lihat videonya. Setelah kepala pembagi pada keping lubang 39, atur bagian api dan atur dari titik kepala pembaginya. Setel titik Pasang, pada pendamping jari dengan menggeser eretan. Majukan meja 0,1 mm sebagai penanda awal. Oke, tadi Pak Rafiq menanyakan kalau tidak merekam paralel strip. Ada yang bisa bantu menjawabnya? Ibu Irma? Ya, jika tidak menggunakan paralel, yang penting sejajar. Yang penting sejajar, betul sekali. Yang penting sejajar. Seperti apa sejajar itu? Ya, ini. Dari sini harus sejajar. Sama halnya dengan roda gigi yang Bu Bapak tadi bawa dan ukur. Ada yang mau menambahkan lagi? Ya, betul. saya ingin membagikan pengalaman saya. Ya, Jadi saat membuat roda gigi oke. harus diperhatikan, jangan sampai pisau mengenai cekam. Mantap sekali. Safety first ya. Jadi keselamatan kerja nggak hanya humannya, tetapi juga perlu diperhatikan. Waktu ngefresh, jangan sampai pisaunya kena penjepitnya. Tentu saja harus kena di bagian roda gigi dan materialnya. Terima kasih. Selanjutnya kita sudah memahami prosedur, kita akan membuat work preparation. Work preparation sesuai dengan namanya, ini kita gunakan sebagai persiapan, kemudian sebagai checklist dari visual, proses, parameter. Saya akan bagikan gambar kerja dan WP. Berikut, tapi sendiri-sendiri ya untuk pengerjaannya. Ya. Sampai di sini ada yang sudah selesai? Sudah Pak. Oh ya, sudah selesai. Boleh, siapa yang akan mempresentasikan? Ya, Pak. Oh ya, Pak Rafiq. Kirim WA ya? Ya, Udah. ada klip. Silakan. Mulai dari menghitung roda gigi lurus, Menghitung roda gigi lurus, melakukan proses pembubutan melakukan proses pembubutan, dan proses pengefresan. proses pengefresan. Luar biasa. Ini dari hasil penyusunannya Pak Rafiq. Ya. Ada yang ditanyakan atau sudah cukup? Ya, sudah cukup. Terima kasih, luar biasa ini sudah cukup penyusunan work preparation. Jangan lupa nanti dibawa saat praktek. Sampai di sini, sebelum kita refleksi dan kesimpulan, ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Ya, Pak. Silakan Pak Rafiq. Saat praktek nanti diperlukan alat keselamatan kerja seperti kacamata dan sepatu kerja. Oh ya, siap. Jadi APD nanti kita gunakan saat praktek. Masih ada? Nanti cukup? Cukup? Ya, kalau cukup, ada yang bisa membuat refleksi ataupun kesimpulan? Refleksi dari Pak Putu, refleksinya? Jika saat memutar kepala pembagi terlewat, ini sering terjadi sebenarnya. Ya. Kita suka meleset. Nah, handle perlu diputar satu putaran baru diuji pada pembagi sesuatu. Mantap sekali, ini sudah PM banget ini, sudah pembelajaran mendalam, sudah memikirkan abstrak yang meluas, ide-ide sekarang dikaitkan untuk yang ke depannya. Kesimpulannya sekali lagi, kalau kita ingin membuat roda gigi, satu menentukan, kemudian membuat WP seperti yang kita lakukan saat ini. Nanti setelah ini kita akan melakukan praktek. Baik, untuk bahan ajar di daring sudah dikirim PDF, betul ya? Sudah dikirim PDF. Ini saya tambahkan bahan ajar digital. Saya gunakan Genially. Nanti bisa diklik pada bagian roda gigi lurus. Saat ini yang kita pelajari. Nanti selanjutnya ada batang rek, roda gigi heli dan yang lainnya. Akhirnya tidak terasa kita harus akhiri pertemuan untuk hari ini, ya, sehingga nanti
kita akan bertemu kembali di kesempatan yang lain. Kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan masing-masing dipersilakan. Cukup dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.